Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd, uhibbukum fillah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kutiba 'alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabin bil ma'rufi haqqan 'alal muttaqin. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alhamdulillah, Allah sudah hidupkan kita kembali. Semoga hidup kali kau bisa lebih baik dari sebelumnya. Dengan kita awali bersyukur kepada Allah. Makanya zikir yang terucap pertama bangun tidur adalah Alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Pentingnya bersyukur. Semoga syukur kita menambah nikmat-nikmat yang lain. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah lah sampai juga kajian tafsir subuh kita di surah Al-Baqarah ayat 180. Perihal wasiat sebelum wafat. Kemudian kita berkirim salam, salawat kita kepada Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, yang kita harapkan syafaat beliau di hari kiamat kelak. Kita cari Al-Quran. Kutiba ditulis artinya fi'il majhul. Kalau kataba menulis, kalau kutiba ditulis. Nah, tampe tulisan itu kitab nama. Maktub itu yang tertulis, termaktub kan, termaktub. Kalau katib penulis. Kalau khatib penkhutbah. Beda katib jo khatib. Walaupun dalam bahasa Indonesia beda pakai h, pakai daj. Kalau tulisannya jelas sangat berbeda, kha dengan ka. Nah, kalau kutiba berarti telah ditulis. Alaikum atas kalian. Maksud telah ditulis atas kalian berarti di Lauhil Mahfuz. Berarti diwajibkan. Makanya diwajibkan atas kalian. Idza hadara, apabila hadara telah datang. Ya, telah hadir, telah ada. Ahadakum, apa yang datang? Salah seorang dari kalian. Al-mautu, kematian. Jadi kalau kematian sudah mendatangi salah seorang di antara kalian, diwajibkan atas kalian apa itu? In taraka khairan, in jika taraka ia meninggalkan khairan yang lebih baik, al-wasiyah. Jadi diwajibkan berwasiat. Lil walidaini, wasiat itu ditujukan untuk kedua orang tua, wal aqrabina, dan para kerabat, qarib.
Aqrabin dari qarib artinya dake yang terdekat. Haqqan, hak itu hak itu kan bahasa Arab. Hak diterjemahkan kewajiban. Jadi haqqan bukan hak bahasa Indonesia yang harus kita dapat. Kalau haqqan kewajiban, milik. Alal muttaqin, atas muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Itu kajian secara bahasa. Ibnu Katsir menjelaskan ishtamalat hadhil ayatul karimah alal amri bil wasiyah lil walidaini wal aqrabin. Ayat itu mengandung makna atau perintah untuk berwasiat. Kalau wasiat berarti berhubungan dengan kematian. Sebelum meninggal wasiat, terutama untuk orang tua dan karib kerabat. Wa qad kana dzalika wajiban ala asahil qaulain qabla nuzuli ayatil mawaris. Sungguh ini ayat merupakan kewajiban, perintah wajib sebelum turunnya ayat mawaris, ayat yang berkaitan dengan harta peninggalan, tirkah, warisan. Jadi sebelum adanya turun ayat warisan yang membagi untuk orang tua sekian, untuk suami sekian, istri sekian, maka ayat itulah yang pertama turun dulu. Jadi kalau kamu meninggal sampai wasiat, bara beko nama saja harta untuk orang tua, harta untuk kakak, untuk adik, untuk anak, untuk istri. Buat dulu wasiat. Falamma nazalat ayatul faraid, ketika turun ayat faraid tentang harta warisan, khususnya di surah An-Nisa itu yang banyak, maka nusikhat hadi, maka ayat itu mansukh. Mansukh itu artinya diamandemen, tidak berlaku lagi secara hukum. Maka wasiat tidak berlaku bagi yang ada jatahnya. Jadi misalnya kecuali ada mengadopsi anak adopsi kan secara warisan tidak dapat. Itu wasiat. Itu kita wasiatkan sekian sebagian harta untuknya. Atau hal-hal yang lain yang mungkin kalau saudara bisa jadi terhalang mendapatkan warisan sebab masih ada anak laki-laki, ada ayah join dua, sehingga saudara tidak dapat warisan. Gede sayang ke saudara, atau mungkin saudara aku mungkin yang mabihannya ketika sakit, hanya wasiatkan, itu boleh. Tapi kalau untuk orang gaib lo diwasiatkan karena lah ada jatahnya, ada jatahnya untuk anak. Jadi ayat itu mansukh secara hukum. Tapi tentu itu hebatnya Al-Quran, walaupun hukumnya diangkat, dihapus, tetapi membacanya, mengajinya tetap memperoleh pahala. Wasaratil mawaris al-muqaddarah faridah minallahi, maka aturan Allah berkaitan dengan mawaris menjadi ukuran yang wajib yang diambil, ghairu wasiyah, min ghairi, selain dari wasiat. Wala tuhmalu minhul musi, walihada, tetapi untuk berwasiat tetap ada hukumnya. Jadi ada peluang, cuman untuk bagian yang sudah ada di bab pembagiannya tidak boleh diwasiatkan lagi. Jadi wasiat untuk orang-orang yang tidak masuk ke dalam jatah yang Allah sudah tetapkan. Ketika terhalangnya, kita pakai wasiat. Kapan? Sebelum wafat. Cuma namun secara pribadi tentu ada peluang diberi oleh Allah. Idza hadara ahadakumul maut, apabila datang kematian kepada salah seorang kalian. Berarti orang yang didatangi, orang yang meninggal, di mana tahunya akan bisa berwasiat?
di mana tahu akan meninggal sehingga nyo harus kutiba, diwajibkan berwasiat. Berarti orang yang akan meninggal inyo mungkin tahu ko bola kapai lah kuma. Kan ada beberapa orang yang bisa diberkenankan oleh Allah sebelum pai nyo lah berwasiat. Ada orang yang ndak diagih kesempatan ya Allah. Mungkin nyo bisa tapi ndak bisa nyo berbuat. Nyo tahu ku kematian katibo. Bahkan kan kalau wak lihat gambaran orang-orang yang kapai itu kesannya aneh deh Pak. Ionyo kecilnya sehat tibo tu padahal nak do dan tibo kan. Dan mirami yang sehat tu mengai tu cik. Berarti nyo kan diperlihatkan oleh Allah. Nyo tahu koko katibo le. Apalagi bagi orang ialah baraja yang mengkaji tentang kematian tanda-tandanya. Ketika basobornya nyo tinggal menggabung ya kalau lah tibo kok mah. Ya kalau di umpamuan ya, kisah dulu cerita kalau di Papua gaji 10 kali lipat, disediakan rumah yang mewah, tidak perlu bakarajo tapi gaji diagi. Terus untuk pai kasinan disediakan lo tiket pesawat dan boleh bawa keluarga. Ketika datang yang menjapui awak ke bandara itulah dulu yang menjapui awak. Kini kita berangkit ke satu tempat yang baru tapi tampik itu punya istana. Awak tidak perlu karajo le dah. Ni amat saja le menerima saja ayah nio dagi ya. Ada pelayan yang mencuci piring segala macam lah. Rumah tu. Siko awak berusaha baru dapat. Di tempat yang baru tidak ada usaha apa-apa. Nah kalau model itu yang terjadi terus dijapui lo, wajar kan kita senyum bahagia kapai itu. Sebab apa? Kita menuju tempat baru yang lebih senang. Makanya orang pai ada yang senyum, ada yang bahagianya. Sebab apa? Karena nyolah nampak tempat yang kau ditempati yang baru tu lah senangnya. Makanya nyo senyum. Dan wajar saja ada orang yang tabulala segala macam kapai itu sebabnya tempat yang baru tu lebih bahaya loh le. Siksaannya lah nampak adanya tu malaikat yang menyiksanya. Wajar kan kapai itu nyo sakit segala macam namuah seolah-olah menolak kepergian. Nah, berarti hadara ahadakumul maut. Proses kematian tiba tu orang yang kapai tahunya. Cuman bisa jadi memang Allah tutup informasi menyampaikan ke orang lain. Atau mungkin disibukkan urusannya dengan menghadapi kematian. Wallahu alam. Semoga kita bisa husnul khatimah. Pada PIO sebelum kapai itu lah bisa lo bawa wasiat. Bahkan kan para ulama-ulama dulu nyum siapkan sendiri kain kafannya. Lah tahunya bila padahal itu kan bagi Allah rahasia bila meninggal. Tapi boleh jadi namanya rahasia ya terserah Allah kan nyobocoran kabar kasih yang nyunio gitu. Ya kalau awak punya rahasia gitu kan terserah deh awak nio cerituan kasih rahasia awak atau memang awak tutupi. Bagi Allah pun dia tu. Memang kematian bukan hal yang bebas kita konsumsi ilmunya bagi Allah, apalagi masalah ruh, ilmu yang kita diagih dari Allah, wa ma utitum minal ilmi illa qalil, seketik. Tapi dek seketik itu kan bisa jadi nang seketik itu diagih dari Allah ke orang-orang tertentu kan. Jadi idza hadara ahadakumul mautu, dari kajian iko yang pendek ke apabila kematian datang kepada kalian itu banyak kajian. Nah, bahkan orang yang akan meninggal pun bisa lo membuat buku tentang proses-proses kematian. Dajjal punya buku ada rahasia sekian hari kemeninggalan yang terjadi. Itu berdasarkan apa? Berdasarkan ada yang dari mimpi, ada yang dari yang alami sebelum meninggal buat. Wallahu alam. Dan tanda-tanda yang lain. Jadi yang perlu disiapkan wasiat. Ya karena khawatir paninggawa kurang ribu. Makanya ayat itu mansuh karena takarannya nak tahu kan.
Kalau wasiat berarti kan subjektif. Sia yang awak suko, lagi lah kayaknya kan. Makanya setelah ayat itu turun ayat mawaris yang membagi suka tak suka. Ayah sekian bagiannya, ibu sekian bagiannya, senang tak senangnya drato. Kalau sekiranya suka tidak suka pembagian harta warisan, wah masalah kan. Ini banyak dapet dah banyak. Karena awak suka kayaknya senang kayaknya tenyo yang mabihan awak tu agar seluruhnya wasiat awak. Harta awak seluruhnya untuk inyo. Apakah boleh modal tu? Wasiat itu paling banyak adalah sulus. Wasulusu katsir. Kata Nabi, sepertiga saja. Sepertiga tu lah banyak tu. Ya kalau punya 1M, sepertiga untuk wasiat saja yang bukan ahli waris kalau banyak dapat dia tu. Atau misalnya mangkik anaknya nak punya keturunan dia angkiknya anak. Ya kan anak angkik tak punya hak dalam harta warisan. Ya udah apa yang berhak peluangnya dengan wasiat. Bahkan sebelum dibagi harta warisan, nah itu berkau dalam surah An-Nisa kita bahas. Mimba di wasiyatin tusuna biha auden. Salah saya dulu wasiat, salah saya dulu hutang, baru bagi. Nggak bagi dulu baru wasiat dah. Di total dulu bara harta yang betul-betul khairan. Ada tulisannya. Ada apa? Mim intaraka khairanil khairan. Kalau yang ditinggalkan tu yang elok berarti pastian dulu saranya tirkah peninggalan yang meninggal. Pareso saranya total dari total baru kaluan wasiat. Buliahnya cuman sepertiga. Berarti kalau diwasiat dan lebih dari sepertiga ya hanya dikaluan cuman sepertiga. Di maksimal itu pun sudah banyak. Bahkan ulama-ulama ada yang berpendapat homo seperlimo, ada seperampe, tidak sampai sepertiga karena sepertiga itulah banyak. Nah itu wasiat kepada orang tua. Berarti kalau orang tua telah terhapus, tinggal wal akrabin. Tinggal orang-orang yang terdekat yang tidak termasuk ke dalam pembagian harta warisan. Nah, itulah yang diwasiatkan. Nah, wa wasiyatuhu maktubah indahu. Nah, kau sabda Rasulullah sallam, ma haqqum ri'im muslim lahu syai'un yusi fihi yabitu lailataini illa wasiyatuhu maktubah indah. Wasiat itu harus maktubah, tertulis. Jangan sampai wasiat cegai dulu murpe sekian. Kan bisa saja orang mengician selanjutnya diwasiatkan dia orang gaya. Jadi wasiat itu tertulis. Beko tu perkara apakah yang tertulis pun kan sebenarnya bisa dirubah. Yang tertulis juga bisa dirubah. Kalau bagi yang mau, ini namanya kejahatan tu peluangnya kan ada saja di mana-mana. Berbuat baik bisa juga dikencongan lah kan, dari setan. Nah, itu ayat insyaallah bisa kita bahas. Faman baddalahu, siapa ya faman khafa min musin janafan au isman, dan ayat-ayat yang berkaitan dengan seterusnya. Jadi pertama berkaitan dengan wasiat. Wasiat bagi siapa yang kematian sudah datang kepadanya. Ditujukan ke siapa? Ke orang tua. Tapi ayat kau sudah mansukh. Yang kedua wal akrabin, untuk karib kerabat. Nah, kau masih bisa peluang untuk diamalkan bagi yang tidak termasuk kepada yang menerima pembagian harta warisan. Jadi berbuat kebaikanlah supaya jangan sampai paninggawa anak-anak keturunan ribui. Bil ma'ruf, harus dengan bil ma'ruf, ay bir rifqi wal ihsan. Jangan sampai bacak-cakak, harus dengan cara yang baik. Hasan bir rifqi, dengan sayang. Jadi haqqun ala kulli muslim ayyusa idza hadarahul mautu bil ma'ruf
ghairul munkar. Yang diwasiatkan yang baik-baik, tak boleh wasiat yang buruk-buruk ada. Membawa wasiatan kau meninggal mu coba bercakap je dia tak bisa, tak boleh. Ribut je dia gara-gara tu tak boleh. Munkar itu bil ma'ruf ayusia li aqrabihi wasiyatan la tajhafu biwarathati. Ya, tentu warisan yang tidak menimbulkan masalah baru, min ghairi israfin, tak boleh berlebih-lebihan, wala taftirin, kama thabata fis sahih. Dalam Nabi sudah berwasiat suatu ketika saat bertanya, ya Rasulullah, inna li malan, aku punya harta ya Rasulullah, wala yarithuni illa ibnatan li, kecuali anak perempuanku. Kalau anak perempuan berarti 2/3 masih tersisa, siapa 3 oleh. Jadi kalau punya anak 1 orang perempuan, ini tidak bisa menghabiskan semua harta. Misalnya kita tinggal berdua saja, kita juga anak produksi, nak doa istri lah, nak doa lah, tinggal berdua kau saja. Tentu pewaris tunggal perempuan. Apakah ini berhak menghabiskan semuanya? Dalam Islam, coba bayangkan. Afa uwasi bisulusai mali, apakah aku akan mewasiatkan seluruh hartaku? Qala la, tidak. Fabis syatr, ada syarat-syaratnya. Maka qala fa thulus, setengah boleh enggak? Enggak. Sapa 3 boleh enggak? Sapa 3. Wasulusu kasir. Kisah Nabi sapa 3 itulah banyak. Innaka antadhara warathataka aghniya khairun min tada'ahum alatan yatakaffaqunan nas. Engkau tinggalkan keluarga engkau dalam keadaan kaya lebih baik daripada meninggalkan keluarga dalam keadaan minta-minta. Jadi memang kayu itu perlu sebenarnya. Ya Pak nak, supaya nak minta-minta. Tapi utamanya kayu ghinan nafsi, kayu hati. Karena banyak pun pitih kalau hati tidak kayu kurang gitu. Iya. 1 miliar kalau hati kayu Allah tu mah. Tapi hati nak kayu aduh dah. 1 miliar orang, 20 miliar orang, 300 miliar. Akhirnya nak kayu-kayu sibuk tarik dia hal tu. Jadi harta tu tiangnya di siku. Kalau kecil siku walaupun pitih cuma 5 juta, alhamdulillah. Kau banyak kau mah. Kalah daripada nikmat orang yang punya 1 M tadi. Iya. Ini karena ghinan nafsi, kaya tu kaya jiwa, hati. Kaya diri. Kalau jiwa kayo, bara pun mbak pitih, alhamdulillah berkah lalu berkarua. Tapi orang yang banyak pitihnya besok dia ada orang bakal ke tiba maliang bakal. Tahulannya kan sudah jual rumah. Nah, itulah wasiat, pentingnya berwasiat. Ayat itu dulu memang sebelum harta warisan, tentang pembagian harta warisan itu menjadi pedoman. Tapi setelah adanya pembagian bagi ayah, bagi keluarga-keluarga yang dalam surah An-Nisa, itu ayat itu menjadi opsi. Hukumnya mansuh kecuali bagi orang yang kerabat yang selain yang ada di harta warisan itu bisa digunakan untuk peluang mendapatkan harta awak dari wasiat. Dan wasiat itu yang baik-baik termaktub, tertulis haqqan 'alal muttaqin. Maka ujungnya adalah itu hak bagi yang bertakwa. Jadi kewajiban orang-orang bertakwa pastinya akan jangan sampai hartanya membuatnya bermasalah. Meninggal pun lah masalah wak. Karena wak tidak bisa mengendalikan harta setelah kita meninggal. Jangan peninggal wak orang cakap. Berarti memang perlu harta, perlu ditinggalkan, dia perlu, tapi modal pemilik harta itu yang perlu disiapkan. Jadi tidak pun dibagi sebelum meninggal. Kalau mengelai kuat nanti tinggal kan ini damai-damai sih membagi itunya. Kapan perlu tidak dibagi, kok diwakaf aja untuk gaya pahala gitu. Tapi bagi yang tidak, kalau tidak hati, kalau ilmu tidak disiapkan, sangin ini pun kurang 2.000 tak tu mah. Jatah kurang 2.000 dari harta tadi itu pasti dituntut itu. Nah,
Semoga kita terlindung dari hal-hal yang buruk tentang khusus apalagi masalah harta. Karena dalam surah Al-Fajr kita baca wa tuhibbunal mala hubban jamma. Harta kau bisa kita cinta sangat kepada. Sangat cinta ke harta. Dialah ndak ada keluarga yang penting ada harta. Ada banyak orang yang lah dapat harta nak membelaki babini kan tanda cintanya. Ya, kalau tidak normal, kalau orang normal cintanya ke pasangannya, nah harta berkolat tuh. Tapi ada orang yang saking cintanya ke harta melupakan yang lain. Bahkan Allah melupakan hatta surtumul makabir, sampai masuk kubur harta aja lah. Jadi semoga kita dilindungi oleh Allah dari terlalu cinta akan harta. Kau dapat harta kau lah yang membuat kita masuk syurga. Begitupun keluarga-keluarga kita dan keturunan kita. Amin ya rabbal alamin. Di akhir kita berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna mutaba'atan Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. أولا وآخرا ظاهرا وباطنا قولا وفعلا وطاعة وعبادة وعملا صالحا وعادة ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. Ya Allah, untuk orang tua kami yang sudah tiada, ampuni dosa mereka, rahmati mereka. Jadikan kubur mereka taman-taman surgamu ya Allah. Takdirkan kami dengan mereka di surga Firdausmu kelak. Untuk orang tua kami yang masih hidup ya Allah, sehatkan mereka, panjang usia dalam kebaikan, husnul khatimah biqauli la ilaha illallah. Beri terus kami kesempatan bisa berbakti kepada mereka ya Allah. Rabbana hablana minas salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, mungkin di antara kami, keluarga kami, saudara kami ada yang sedang susah, mudahkan ya Allah. Yang punya hajat, penuhi hajat mereka agar mereka tambah dekat denganmu. Ya Allah, di antara kami mungkin ada yang sedang sakit di rumah maupun di rumah sakit. Sehatkan ya Allah. Jadikan sakit sebagai penggugur dosa-dosa mereka. Rabbana atina min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka antas sami'ud du'a. Rabbana a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala khairi khalqihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.